Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya yang ikut hadir menyaksikan acara ini. Jadi malam ini kita akan berbicara banyak tentang data center yang akan diisi oleh narasumber dari ID Cloud House, CTO ID Cloud House. Selamat malam buat semuanya yang hadir menyaksikan acara ini. Pak Faisal dari CTO ID Cloud House, dan kemudian Mas Hendra dari ID Pro. Nah, mungkin pertama saya perkenalkan dulu ya, Mas Hendra Surakusuma, saya ini sebagai Chairman Indonesia Data Center Provider Organization, yang keanggotanya merupakan para penyedia data center di Indonesia. Pak Hendra ini juga merupakan juga menjadi CEO Mitra Mikro ya, atau Micro Insurance, dan juga dulu sebagai founder ya, ternyata di Founder Institute. Mungkin buat yang pernah dengar atau yang belum pernah dengar, mungkin tahu Founder Institute adalah yang banyak melakukan pelatihan-pelatihan terhadap startup. Jadi mungkin sudah banyak ya lulusan Founder Institute ini di Indonesia, karena ini juga merupakan startup inkubator ya yang global, jadi ada di banyak negara. Dan kemudian sebelumnya juga Mas Hendra Suryakusuma banyak menjabat ya sebagai direktur misalkan di Innotechindo, kemudian di Young and Rubicam Indonesia, dan juga sebagai owner di Pandawa Integrasi Sinergitama dan juga SmartCut Salon for Kids. Cukup menarik ya, jadi pengalaman sebagai owner dan sebagai direktur. Nah, kemudian Mas Faisal Reza banyak berkutat di network ya, di IT network. Jadi mulai dari Huawei, Cisco, Juniper, dan juga di Microtik. Jadi sangat berpengalaman di bidang IT. Nah, sekarang Mas Faisal sebagai CTO di ID Cloud House, sebelumnya pernah sebagai Chief Technology Officer juga di PT Asta Informatics. Kemudian pernah di PT Primatama Sentra Solusi, dan lulus dari sebagai sarjana teknik dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Mungkin demikian pengantar dari saya. Saya perkenalkan, saya Talha Farizal yang akan menjadi moderator dalam webinar malam. Putus ya Kang Toha ya. Ya. Putus sepertinya nih Pak Talha. Iya. Ya. Berikan kepada Mas Faisal ya, untuk menyampaikan bahan-bahannya, apa yang ingin disampaikan tentang data center lokal. Pak Hendra dulu kali, kayaknya Pak Hendra lebih. Pak Hendra. Iya, Pak Oke. Hendra dulu. Mungkin tentang Mas Hendra, persilahkan waktu dan tempat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terima kasih untuk introduction-nya tadi. Jadi memang nggak semua perusahaan yang dulu saya pernah bangun berjalan dengan baik ya. Contohnya yang Pandawa Integrasi, Mitra Mikro, maupun yang SmartCut itu sekarang sudah tidak jalan lagi, sudah bangkrut lah waktu itu. Nah, jadi memang saya lebih fokus ke IT sebagai founder dan CEO dari Elitri.
Elitery sendiri adalah sebuah perusahaan yang memang kita bangun khusus untuk data center infrastructure. Kita beroperasi di 2012 awal, kemudian di 2017 kita mulai memproduksi cloud product, yaitu disaster recovery as a service. Mungkin untuk memberikan penjelasan mengenai apa sih yang sedang kita jalankan di data center lokal gitu ya. Mungkin saya perlu sharing apa sih yang terjadi di ID Pro juga gitu ya. Sebentar ya, sambil saya lihat ya. Mungkin sudah terlihat ya presentasinya? Kang Tolha atau Mas Faisal sudah bisa lihat presentasinya? Halo? Oke, ya. Jadi sebagai gambaran memang terjadi proses digital transformasi di banyak industri, di organisasi, yang memang akhirnya menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan data center. Dan yang lucunya di masa pandemi ini, kita lihat juga bahwa ada pemaksaan ya supaya orang itu beralih ke dunia digital dengan sangat cepat dalam waktu cuma 4 bulan untuk berbagai macam keperluan ya, working from home, pembelajaran jarak jauh, dan lain sebagainya. Sehingga data center ini, ketika saya ketemu dengan teman-teman di ID Pro, mereka menyatakan bahwa memang terjadi pertumbuhan bisnis yang signifikan terasa di masa pandemi ini. Kemudian kita ingin tahu ID Pro ini apa sih sebenarnya. Jadi memang ID Pro adalah Indonesia Data Center Provider Organization, sebuah asosiasi data center Indonesia dan satu-satunya saat ini yang didirikan tahun 2016. Jadi waktu itu kami, saya, kemudian juga Profesor Kalamullah Ramli dari UI, juga Pak Richard Kartawijaya, kami mendirikan organisasi ini dengan rencana untuk bisa meningkatkan kualitas data center yang ada di Indonesia. Jadi di sinilah di slide yang berikutnya ini ada anggota-anggota kami. Jadi Elitery, perusahaan saya yang sekarang saya bekerja, Lintas Arta, kemudian Next ini CBN Next, ada DCI Equinix, Indosat, GTN, Excel Axiata yang 70% saham dibeli oleh Princeton Digital Group, kemudian ada Universitas Indonesia yang saat ini memang bukan provider data center, tapi kami banyak sekali berbicara dengan Prof. Muli terkait dengan teknologi elektrikal yang terbaru, ada NTT dan Telkom Sigma. Jadi sebagai gambaran di Indonesia itu sekarang sudah ada total 53 megawatt power capacity yang di-manage dan di-operate oleh seluruh pemain data center, yang kurang lebih 49 megawattnya dikelola oleh teman-teman di asosiasi data center. Jadi memang kalau data center itu erat kaitannya dengan power capacity. Ya, jadi misi kami adalah ingin menjadi strategic partner dari pemerintah Indonesia. Jadi salah satu hal yang kami buktikan adalah dengan membangun SNI, Standar Nasional Indonesia untuk Pusat Data, yang sudah diresmikan di BSN tahun 2019. Nah, kemudian juga kami juga berkomitmen untuk menjadi learning center untuk teknologi data center. Jadi ya walaupun secara bisnis memang kami bersaing antara para pelaku data center provider ini, tapi tetap ada sesi-sesi di mana kami saling sharing operational issue yang terjadi di data center ya. Baik itu kaitannya dengan mechanical, electrical, ataupun cooling system, atau bahkan di level operational SOP tim yang bekerja gitu. Nah, di kapasitas yang lain saya juga sebagai founder dan CEO dari Elitery. Oh maaf, jadi sebelum ke situ, saya ditunjuk sebagai Ketua ID Pro di tahun 2019 bulan April. Jadi jabatannya untuk 3 tahun, jadi sampai tahun 2022, insya Allah. Ya, dalam kapasitas yang lain, saya juga sebagai CEO dan founder dari Elitery. Jadi Elitery ini seperti yang tadi saya sampaikan adalah sebuah perusahaan data center yang alhamdulillahnya mendapatkan tier 3
sertifikasi Tier 3 pertama dari Uptime Institute di Asia Tenggara di tahun 2012. Jadi Indonesia patut berbangga bahwa kita sebenarnya di regional, di Asia Pacific region, itu secara teknologi, secara sertifikasi tidak kalah dengan data center yang ada di Thailand, di Singapura, Vietnam, atau bahkan di Australia. Nah, ini beberapa sertifikasi yang sudah kami dapatkan di Eliteri, di perusahaan saya. Jadi kami sudah disertifikasi ISO 9001 untuk Quality Management System, ISO 27001 untuk Information Security Management System, dan karena kami fokus untuk penetrate market di financial service industry, kami juga sudah Payment Card Industry Data Security Standard, ya, PCI DSS. Tahun 2019 kemarin kami juga jadi consulting partner dari Amazon Web Service yang sekarang sudah juga masuk ke Indonesia. Kemudian juga beberapa engineer kami sudah certified untuk Certified Ethical Hackers maupun Cisco. Jadi dengan kompetensi yang kami miliki ini, saat ini kami memanage kurang lebih 1000 site network di 1000 sites, maksudnya 500 cloud resource dan 114 kurang lebih enterprise customer. Nah, kalau untuk banking, kami baru saja memenangkan tender di BCA untuk computer vision di ATM BCA. Ya, ini sebagian dari klien kami. Sorry. Ya. Nah, ini sebagian dari klien kami. Jadi ada Unilever, ada Bank Mandiri, Bank BJM, dan memang kalau dilihat hampir semuanya di bidang keuangan, ya. Nah, mungkin yang akan saya share hari ini adalah 6 sisi ini. Jadi ingin memperlihatkan apa sih impact dari makroekonomi Indonesia terhadap data center, kemudian juga tren terakhir yang ada di internet user dan social media, tren di e-commerce, kemudian aspek regulasi, kemudian juga bagaimana terjadinya transformasi digital di pemerintahan, baik juga di sektor swasta, dan akhirnya kita bisa lihat impact-nya ke data center. Jadi kalau kita lihat data dari IMF dan dilakukan research juga oleh Statista, jadi sebenarnya kalau tidak ada pandemi, year on year, Indonesia itu tumbuh 4-5% dari tahun 2006. Dengan pengecualian di tahun 2008, ya, waktu itu ada subprime mortgage case, jadi global economic downturn, global economic crisis, yang akhirnya Indonesia juga terdampak. Jadi waktu itu pertumbuhan Indonesia hanya sekitar 3%. Nah, data ini memang harus dikoreksi, karena di 2020 ini, yang tadinya kita diprediksi mencapai 5,17% GDP growth-nya, potensinya bisa kurang lebih minus 3% karena dampak COVID. Ini satu sisi yang memang harus kita lihat, ya. Kemudian sisi yang lain adalah banyak sekali manusia yang hidup di Indonesia, kurang lebih 270 juta, dengan population growth 1,04%. Artinya setiap tahun kurang lebih ada sekitar 2,7 juta penduduk baru di Indonesia. Dan yang menariknya adalah dari total populasi yang besar itu, 70%-nya adalah di bawah 40 tahun. Artinya kita adalah satu negara yang sangat muda generasinya. Dan juga adopsi untuk teknologi barunya sangat mudah, karena dengan adanya mereka lahir di zaman yang sudah ada internet, sudah ada mobile application yang banyak, sangat mudah untuk mereka mengadopsi teknologi baru. Dan yang menariknya adalah, dari total 270 juta penduduk itu, baru 56% atau kurang lebih 150 juta penduduk yang sudah menggunakan internet. Artinya, potensi pertumbuhannya masih jauh, gitu ya. Kalau kita bisa bayangkan dengan adanya 5G, kemudian masyarakat di Indonesia sudah bisa reach di angka 85% pengguna internetnya, maka dampaknya terhadap data yang di-generate, data yang ditransfer, dan data yang diproses itu akan sangat besar. Dan data center itu berada di ekosistem hulu dari IT ekosistem, gitu maksudnya, ya. Nah, ini sesuatu hal yang sangat menarik. Nah, di sisi lain juga kalau kita lihat di Indonesia ini ada 30 juta shopper yang online, dan itu sudah men-generate 8 billion US dollar gross merchandise value. Jadi hanya dari 30 juta million shopper, itu generate 8 billion US dollar. Jadi dari yang tadi jumlah 150 juta itu, hanya 30 juta nih yang memang aktif
berbelanja secara online dari beberapa platform ya, ada yang social commerce, ada e-tailing, ada yang di B2B sales, itu generating sekitar 8 billion US dollar. Dan ini akhirnya menyebabkan banyak sekali perusahaan e-commerce di Indonesia yang mendapatkan funding luar biasa besar dari venture capitalist ataupun investment bank dunia. Ya, di Indonesia kita lihat sudah banyak sekali perusahaan yang masuk ke level unicorn. Unicorn itu kurang lebih di 1 billion US dollar valuasinya. Bahkan kalau kita lihat dari slide ini, Gojek data dari bulan April tahun ini sudah masuk ke Dekakorn dengan valuasi 10 US billion dollar ya. Jadi memang hal ini terjadi karena memang internet penetration kita sudah naik, kemudian juga generasi kita muda dan mereka juga aktif di internetnya gitu. Jadi untuk sebagai gambaran di Indonesia ini kita pengguna Twitter nomor 4 terbesar di dunia, tapi generating tweets terbanyak di dunia gitu. Jadi kita senang banget tweets gitu sebenarnya. Ya, di sisi lain juga kita lihat banyak sekali inisiatif industri 4.0 dari pemerintah dan juga e-governance dan e-readiness. Jadi Pemkap di Indonesia yang jumlahnya 540 lebih itu sudah mulai melakukan transformasi digital dengan perbaikan IT infrastructure di tempat mereka bekerja, menjadikan kota dan kabupaten mereka lebih smart, dan juga mulai melakukan instalasi sensor-sensor yang terkait dengan internet. Jadi mungkin sedikit pelajaran sejarah terkait dengan industri 4.0, dimulai di tahun 1756 ya, industri yang 1.0-nya, itu pertama kali diketemukan mesin uap, di mana waktu itu terjadi mulai proses produksi dengan menggunakan mekanik, jadi ada mekanisasi dalam proses produksi. Dilanjutkan dengan penemuan cahaya di tahun 1870-an, di mana saat itu sudah ditemukan listrik dan cahaya, sehingga proses produksi bisa berlanjut sampai malam hari. Nah, kemudian di tahun 1962 ditemukan teknologi yang sifatnya automation dan robotik, akhirnya proses produksi makin besar. Nah, industri 4.0 ini sebenarnya mengkombinasikan beberapa teknologi ya, jadi yang pertama cloud computing, cognitive computing, jadi machine learning gitu ya, digabungkan dengan sensor-sensor IoT dan teknologi internet, sehingga proses terjadinya transfer sebuah data dan juga pengambilan keputusan itu bisa lebih real time. Jadi decision making prosesnya jadi lebih bisa sangat cepat dan proses pengambilan datanya juga bisa sangat cepat gitu. Nah, ini dari sisi yang terkait dengan public sector dan juga private sector hampir sama. Jadi sekarang kalau kita lihat banyak sekali pabrik di Indonesia yang sudah menginstalasi IoT platform di organisasinya untuk lebih bisa membuat perusahaannya jadi lebih besar gitu. Dan juga memiliki visibilitas dan juga kemampuan untuk production inspection yang lebih baik. Nah, ini dari sisi lain ya, jadi kalau kita lihat 3 key driver pertumbuhan industri data center, jadi yang pertama dari sisi makroekonomi, kemudian juga yang kedua dari sisi cloud computing technology plus IoT. Nah, ini yang ketiga ini regulasi. Jadi memang kita lihat saat ini ada peraturan yang memang dulu sudah pernah dikeluarkan namanya PP 82 tahun 2012 yang spesifik di pasal 17 ayat 2-nya menyatakan bahwa seluruh perusahaan yang menyediakan layanan publik harus memiliki data center dan disaster recovery center di Indonesia. Nah, PP 82 ini diganti oleh PP 71 yang keluar tahun 2019 yang kami dari ID Pro merasa ini ada terjadi relaksasi terhadap peraturan yang dulu sudah keluar di PP 82, di mana kita lihat bahwa ada pembolehan data privat di Indonesia ini dibolehkan untuk di-host di luar negeri. Nah, tapi spesifik untuk industri keuangan, baik itu dari Bank Indonesia maupun OJK, tetap mempersyaratkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan harus punya BCDRC di Indonesia. Nah, karena persyaratan itulah akhirnya banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang memindahkan data centernya ke Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di slide ini ya. Kemudian juga kita lihat adanya pertumbuhan yang sangat pesat di industri fintech. Jadi Asosiasi Fintech Indonesia mungkin sekarang anggotanya lebih dari 150 perusahaan dalam waktu cuma 2-3 tahun ke belakang ini.
yang mereka ini bermain di banyak sektor ya. Ada peer-to-peer lending, ada payment gateway, dan sebagai halnya. Jadi memang banyak sekali proses transformasi digital terjadi di sektor pembayaran di Indonesia. Jadi sektor pembayaran, sektor finance yang lainnya juga sudah sangat cepat terjadi. Jadi memang ada balapan yang sangat serius antara inovasi dan regulasi, di mana regulasi seringnya ketinggalan. Jadi para pelaku industri keuangan ini memang saat ini saya lihat sangat cepat sekali pergerakannya. Nah, di sisi lain, kalau teman-teman sudah pernah baca beritanya, memang cloud providers yang giants ini masuk ke Indonesia ya. Jadi ada Alibaba, ada Google Cloud Platform, Amazon Web Service, kemudian juga yang Azure akan masuk ke Indonesia. Jadi one of the biggest reason adalah karena memang Indonesia memiliki banyak sekali UMKM yang bergerak dan terus bertumbuh gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan ini juga saat ini memang sudah mulai melakukan proses transformasi digital. Jadi sudah mulai memiliki toko online, sudah juga memiliki e-commerce platform sendiri, atau bahkan pembayarannya sudah bisa secara digital. Jadi bisa dilihat di sini total UMKM-nya jumlahnya 63 juta perusahaan gitu ya, angka yang sangat besar sekali. Jadi kebutuhan terkait dengan storage, kebutuhan terkait dengan hosting aplikasi ini menarik sekali. Nah, jadi pertumbuhan data center di Indonesia tuh dari kami waktu tahun 2012 sampai sekarang sangat cepat sekali ya pertumbuhannya. Jadi mulai dari cuman jumlahnya tidak lebih dari sekitar 20 data center. Ini data 2016 nih, sekarang lebih banyak lagi. Sekarang sudah ada 95 data center di Indonesia. Akhirnya anggota kami pun bertumbuh kembang. Jadi contohnya NTT saat ini membangun 45 MW data center barunya. CBN bekerja sama dengan Keppel membangun 10 MW, Indo Keppel. DCI Equinix juga membangun 16 MW data center capacity-nya. Nah, ada beberapa data center di sini juga sebenarnya yang bertumbuh kembang, tapi maaf kami tidak bisa sharing. Intinya terjadi angka pertumbuhan yang menarik, yang tadinya total 53 MW, diperkirakan tahun 2021 tahun depan ini akan naik sekitar jadi 142 MW totalnya. Nah, ini angka yang memang sangat menarik, dan ini semua disebabkan oleh memang banyak sekali proses digital transformation yang terjadi di masyarakat di Indonesia. Itu yang tadi anggota ID Pro. Di luar ID Pro pun ada beberapa perusahaan seperti Space DC akan membangun 10 MW. Dwi Tunggal Putra, ini perusahaan yang dulunya penyedia VSAT, tapi sekarang juga masuk ke bisnis data center. Mereka juga merencanakan membangun 10 MW. Nah, ini yang tadi saya juga sempat sampaikan. Jadi Alibaba, Amazon, Google, Azure, dan Softlayer pun sekarang sudah berencana untuk masuk ke market Indonesia juga. Jadi ini untuk ngasih semacam high level perspektif mengenai apa sih yang terjadi di industri data center di Indonesia ya. Oke, saya sudah, Pak Tolha. Ya, tadi bisa kita dapat informasi ya bahwa pertumbuhan data center cukup drastis ya dari tahun 2017 ke 2020, berarti cuma dalam waktu mungkin 2-3 tahun itu 400% ya jumlah data center yang naik. Walaupun sebenarnya tadi seperti disampaikan dari aspek regulasi itu undang-undang yang tahun 82 itu direlaksasi lagi di tahun terakhir itu Mas ya. Yang tahun berapa? 2018 ya. Walaupun relaksasi, tapi tetap saja pertumbuhan data center lokal ternyata cukup tinggi. Artinya memang ada demand ini artinya. Ya, mungkin kita lanjut ke Mas Faisal Reza. Ya, saya persilahkan waktunya buat Mas Faisal Reza. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Thank you waktunya ya, udah diundang di talk show ini. Pak Hendra juga makasih waktunya. Nah, mungkin sesuai topik ya, saya pengen sharing sedikit mengenai mungkin kenapa sih kita better pakai layanan lokal gitu ya, atau kenapa kita ingin berkarya di dalam industri layanan cloud ini gitu. Oke, mungkin saya coba share screen dulu ya.
Udah bisa dilihat ya screen-nya? Oke, untuk agendanya mungkin perkenalan ya, bagi yang belum kenal sama ID Cloud Host, ya kenalan dulu. Kemudian nanti ada beberapa mengenai informasi layanan, kemudian kenapa sih kita lebih baik atau sebaiknya menggunakan local provider, dan mungkin nanti ada sesi diskusi juga yang akan dimoderatori oleh Pak Atta. Oke, baik. Jadi perkenalkan ya, sebelumnya saya dari ID Cloud Host. ID Cloud Host itu di Indonesia entitasnya namanya PT Cloud Hosting Indonesia. Kita berdiri tahun 2015. Nah, kemudian di tahun 2018 itu kita ekspansi ya ke Singapura karena ada kebutuhan yang membuka POP di sana ya. Kita membuat entitas di sana dengan nama Cloud Host Private Limited. Nah, sejak 2018 kita juga manage salah satu POP kita di Singapura. Kemudian ada grup company lainnya yaitu Awan Kilat, ini adalah registrar domainnya cloud hosting, dan ada perusahaan yang terkait dengan keamanan cyber ya, yaitu PT Cyber Security Technology. Jadi kami ini adalah grup ya asli dari Indonesia. Semua shareholder-nya juga ya teman-teman di Indonesia ya. Nah, ini tim kami ya yang di ID Cloud Host. Kita berdiri sejak 2015 tadi. Awalnya cuma berdua atau bertiga gitu ya. Lama-lama growing karena customer kita alhamdulillah bertambah terus. Saat ini ya ada sekitar 28 karyawan dengan 60.000 lebih pelanggan ya. Dari mulai domain hosting, VPS, dan lain-lain. Kemudian kita ada manage di 5 lokasi data center ya. Di Indonesia itu pertama kali di Cyber Data Center, sampai sekarang juga masih ada. Kemudian kita bertambah atau bertumbuh ke Indonesia Data Center, kemudian membuka POP lagi di Bali Tower ya. Kemudian baru ada di Telentri ya, Telentri Singapura, dan baru-baru ini ya alhamdulillah nih bisa bekerja sama dengan Pak Hendra dan tim ya di Elitri Data Center, mudah-mudahan lancar nanti ke depannya. Nah, untuk prestasi sendiri kita pernah dinominasikan sebagai perusahaan yang dibilang growing-nya cukup cepat ya di Asia Pasifik. Kita dapat nominasi Cloud Journey of the Year dari TCD di 2017. Waktu itu tim kami diundang ke Hong Kong untuk ikut eventnya. Kira-kira itu sekilas perkenalan mengenai ID Cloud Host ya. Nah, jadi kita memperlakukan tim selayaknya keluarga. Nah, jadi perjalanan singkatnya 2015 kita berdiri ya, kemudian baru bikin kantor 2016 ya. Kantor pertama itu di Sukabumi. Nah, kemudian di pertengahan 2016 kita bekerja sama dengan Telkom University ya, sampai sekarang alhamdulillah. Ya bekerja sama dengan Teliu untuk melakukan beasiswa kuliah gratis sampai lulus ya di Teliu. Kebetulan beberapa co-founder kita itu tim dari Teliu. Nah, jadi mungkin hubungannya baik dengan kampus ya. Nah, kita memfasilitasi teman-teman terbuka untuk umum ya, melakukan pendaftaran kemudian memberikan beasiswa. Di 2017 tadi ya kita dinominasikan sebagai Cloud Journey of the Year, kemudian 2018 kita menjadi accredited registrar Pandi ya atas nama PT Awan Kilat atau PAAS tadi ya. Nah, di 2019 kita
growing hingga memanage lebih dari 60.000 pelanggan dari dalam dan luar negeri. Nah, mengenai layanan kami sendiri ya, itu bermacam-macam dari mulai domain, kemudian ada hosting, VPS, virtual private data center, ada beberapa colocation server juga, dedicated server, kemudian yang terkait dengan layanan email dan SSL. Ini adalah secara garis besar layanannya. Seperti untuk ya ini yang solusi-solusi umum ya yang kita tawarkan di hosting, ada cPanel, ada Flash ya, ini karena mungkin sudah menjadi standar dari kebutuhan hostingnya teman-teman. Nah, untuk domain karena kita registrarnya Pandi ya, jadi kita menyarankan atau mengencourage lah teman-teman pakai domain Indonesia ya, selain identitasnya terverify, kemudian juga ya bangga ya pakai domain ID ya, karena salah satu membesarkan ekosistem internet Indonesia. Tapi kami juga ada domain internasional lainnya ya, .com, .net, .org, dan .sg misalkan ya. Kita juga bisa provide domain-domain tersebut. Nah, ini beberapa layanan virtual private DC ya, jadi bagi perusahaan atau UKM yang ingin mempunyai atau ingin memanage hypervisor-nya sendiri atau virtual machine-nya sendiri. Nah, kita bisa buatkan portal untuk perusahaan tersebut ya. Jadi dia mengelola resource-nya sendiri. Jadi misalkan mau bikin VM-nya sendiri atau dia mau assign jumlah storage-nya sendiri. Nah, itu possible seperti itu. Kita juga ada di multi location ya, ada di Jakarta. Jakarta tadi ada 3 data center, kemudian ada di Singapura, ada juga di region baru nih, insya Allah Jawa Barat ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa up. Nah, kita juga ada offering ya untuk layanan BCP-DR. Ya, misalkan ingin melakukan backup data ke data center lain ya. Nah, saat ini ada existing DC di Jakarta dan di Singapura, itu bisa saling backup untuk meningkatkan service level agreement dan protection untuk datanya. Nah, ini kira-kira layanan-layanan yang bisa kita offering untuk teman-teman yang ingin menggunakan layanan cloud di local provider ya. Nah, kita juga di feature ya oleh beberapa media, kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa partners yang cukup ternama ya. Ada beberapa referensi pelanggan juga, kebanyakan memang kita UMKM ya, UKM. Nah, tapi beberapa waktu belakangan ini ada juga beberapa grup yang cukup besar yang mempercayakan layanannya kepada ID Cloud Host. Nah, mungkin saya mau masuk ke mungkin inti sesinya atau inti temanya ya. Kenapa sih sebaiknya pilih lokal partner gitu. Jadi kita ingin memposisikan diri kami itu sebagai partnernya customer gitu ya, partnernya pelanggan. Ya salah satunya adalah kami entitas legal ya, jadi berbadan hukum, perusahaan web hosting yang berbadan hukum resmi di Indonesia. Jadi kami mengikuti segala peraturan pemerintah, kemudian ketika transaksi juga kami menggunakan misalkan harganya sudah di-include-kan oleh pajak ya dan sebagainya. Jadi kita mengikuti regulasi dari pemerintah seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga tentu saja ya kita ingin bersaing dengan provider-provider yang mungkin sudah lebih besar namanya atau big brand ya. Nah, kami coba menghadirkan hardware yang atau perangkat-perangkat yang dengan teknologi terkini gitu. Jadi menggunakan hardware kelas enterprise, contohnya mungkin yang saat ini production ya, itu di VPS server atau VPS node kami, salah satunya kita menggunakan brand dari HPE ya.
menggunakan server super complex yang mungkin boleh dibilang tidak banyak lah provider hosting yang menggunakan perangkat enterprise setara ini gitu, karena kami ingin menghadirkan layanan atau ingin menghadirkan kualitas yang baik bagi customer. Tidak hanya server, storage juga kita gunakan yang kelasnya enterprise juga gitu ya. Jadi ini adalah salah satu node VPS kami. Selain itu juga ada beberapa brand lain ya yang memang juga menggunakan kelas enterprise. Nah, selain hardware, kita juga menggunakan software-software yang tentu saja tadi mengikuti standar hosting ya, seperti misalkan hosting itu cPanel ya standarnya. Kemudian misalkan Flash. Nah, untuk di bagian-bagian lain ya, kita menggunakan banyak open source software ya, seperti Linux tentu saja. Nah, untuk meningkatkan performance, kita menggunakan Cloud Linux seperti itu. Jadi sudah di hardening, memang sudah dioptimasi untuk kebutuhan multi tenants. Ya. Jadi tetap kita menjaga kualitas ya, walaupun kita provider lokal, tapi kita mengikuti standar-standar hardware dan software dari yang dibutuhkan oleh rekan-rekan untuk agar performance cloud-nya baik seperti itu. Nah, kemudian salah satu keunggulan lain ya, kenapa pakai lokal partner ya? Ya tentu saja karena POP kita banyak di Indonesia ya. Kalau teman-teman target customer-nya atau target user-nya atau target viewer website-nya itu di Indonesia ya, kami terkoneksi ke banyak exchange ya di Indonesia. Exchange ini adalah pusat pertukaran informasi antar provider ya, simpelnya seperti itu. Jadi kita terkoneksi ke beberapa exchange, salah satunya mungkin itu di IIX ya, Indonesia Internet Exchange, kemudian ada juga di OpenIXP ya, kemudian juga kita terkoneksi dengan Batam Internet Exchange. Nah, selain interkoneksi ke domestik ya, kita juga memfasilitasi dengan bandwidth ke internasional ya, karena tadi kita terhubung ke Singapura juga ya, kita terkoneksi ke Singapore Internet Exchange. Jadi mungkin ya ini ya yang bisa kita lakukan agar aksesnya teman-teman bisa lebih cepat ya, tidak hanya dari domestik tapi juga dari luar negeri. Nah, salah satu kemudahan juga yang ditawarkan adalah kita menerima berbagai metode pembayaran ya. Kalau sekarang sudah trennya adalah digital money ya, itu kita sudah support dari mulai GoPay, OVO ya, bahkan ShopeePay ya, atau juga mungkin teman-teman yang di daerah kesulitan akses ke ke kartu kredit dan lain-lain. Nah, itu bisa bayar menggunakan Indomaret atau Alfamart ya. Jadi kita bekerja sama dengan lokal-lokal merchant agar teman-teman bisa mendapatkan kemudahan akses ke resource kami seperti itu. Nah, untuk enterprise atau korporasi juga kita bisa merequest bukti transaksi dan faktur pajak ya. Nah, karena kita tadi legal entity, kemudian kita berbadan hukum juga ya. Nah, jadi bagi instansi yang membutuhkan bisa kita fasilitasi ya dengan cara biasanya email ke tim finance kami. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga mencoba ingin memberikan layanan support yang responsif dan bersahabat ya. Jadi ya sebisa mungkin apapun problemnya ya terkait itu softwarenya atau hardwarenya atau performance-nya itu bisa dikomunikasikan ya. Kita ada beberapa channel chat, ada dari sosmed juga ya, kemudian bisa open ticket. Nah, biasanya yang paling cepat responnya open ticket atau di chat di web ya. Kemudian bisa juga call. Nah, dan kita layani dengan 100% human ya, jadi bukan bot atau bukan juga autoresponder. Nah, mungkin ini yang ingin coba kita offer ke teman-teman ya, karena local support ya dari bahasa juga sudah memudahkan, kemudian cara komunikasinya juga kita paham ya, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu preferences kenapa sih sebaiknya bermitra dengan lokal cloud provider ya. Nah, kemudian kita juga menawarkan layanan yang beragam ya, fleksibel, kemudian dapat di custom. Jadi mungkin
teman-teman bisa awali dulu ya dari hosting, kemudian nanti load-nya sudah meningkat gitu ya, bisa migrate ke VPS, migrate-nya kita bantu. Kemudian ternyata saya udah pengen manage infrastruktur sendiri, bisa pindah ke private cloud seperti itu. Jadi sangat-sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan, dan teman-teman juga bisa bisa komunikasikan budgetnya atau goalnya seperti apa gitu yang ingin dibangun, aplikasinya kah atau presence website-nya ya, atau digital marketingnya seperti apa. Nah, ini ada beberapa success story juga ya dari teman-teman startup ya. Salah satunya misalkan di sini ada sagala.id ya. Sagala.id adalah marketplace untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari ya, untuk sayuran, buah-buahan. Nah, itu kita full support ya, VPS-nya, mobile app servernya, API servernya ada di ID Cloud Host. Nah, kemudian ya teman-teman boleh buka websitenya. Ini adalah startup yang juga diinisiasi oleh salah satu co-founder kami di ID Cloud Host ya. Kemudian ada juga Wofiland. Wofiland ini adalah produksi home production untuk alat peraga alat peraga untuk edukasi anak ya. Nah, ini juga awalnya adalah dia tidak mengerti bagaimana caranya berjualan atau bagaimana caranya mempunyai website ya. Nah, kita bantu, kita arahkan, kita carikan produk yang cocok, kemudian kita bantu dia online ya. Nah, sekarang jadi banyak juga customer-nya ya, karena mungkin produknya bermanfaat dan cukup membantu anak-anak untuk belajar. Nah, itu salah satu study case ya Wofiland. Kemudian contoh lain adalah masukkampus.com. Masukkampus.com ini adalah salah satu platform ujian untuk saringan masuk ya. Nah, kita bekerja sama dengan Masuk Kampus, tim Masuk Kampus membuat aplikasi ya. Kemudian dipasangkan di infra kita untuk salah satunya menyeleksi 15.000 kemarin ya, tahun ini bulan-bulan lalu itu 15.000 partisipan ya yang ingin masuk ke Universitas Telkom. Nah, kita saring menggunakan platform Masuk Kampus ya. Jadi softwarenya di-develop oleh masukkampus.com, infranya kita support di ID Cloud Host. Kemudian ada lagi Oklo. Oklo ini adalah salah satu brand clothing ya, brand pakaian. Nah, ini juga sama ya seperti Wofiland ceritanya. Dia dulu awalnya hosting, kemudian jualannya rame ya, kita bantu migrasi servernya, kita tingkatkan spek dan responsivitas websitenya, dan seterusnya akhirnya sekarang sudah upgrade ke dedicated server ya, trafficnya tidak hanya dari dalam negeri, coba dia juga dari luar negeri. Nah, ini yang menarik adalah Indovanili ya. Indovanili juga ini salah satu eksportir bibit vanili kalau saya tidak salah ya. Mungkin bisa dibuka aja websitenya. Nah, ini juga sama ya. Ini awalnya dari hosting, kemudian tidak terlalu familiar dengan teknologi hosting, bagaimana cara mengonline-kan, bagaimana cara email. Nah, kita tim kami yang coba membantu untuk memfasilitasi agar brand-brand ini bisa Indovanili malah sekarang udah bisa ekspor ke luar negeri gitu dari website yang dibangun. Nah, jadi kita coba engage ya dengan customer, kita pengen lihat study case-nya seperti apa, kita bisa bantu di mana, dan kita mencoba memahami kebutuhan goal atau dari goal-nya si user. Ya, jadi itu yang kita coba tawarkan. Nah, kemudian juga sebagai mitra lokal tentu saja ya kita memperdayakan tim dari lokal ya, atau talenta-talenta lokal ya. Nah, kebetulan sebagian besar tim kami itu ada juga yang lulusan SMA, SMK ya, D3. Nah, dia latar belakangnya ada yang di Sukabumi, mungkin sebelumnya belum tahu dunia hosting, dunia cloud, dunia online seperti itu. Kita coba bimbing, kita coba training untuk menguasai teknologi. Dan sampai saat ini malah bisa mengassist agar entitas-entitas lain bisa go online.
Nah, tentu saja kita juga membawa inginnya membawa manfaat gitu ya bagi bagi rekan-rekan lain ya. Contohnya tadi pelajar umum ya bisa kita salurkan untuk beasiswa, dan kita juga ingin memberikan social impact untuk lingkungan. Seperti tadi ya, seperti kita juga ada beasiswa tadi, selain beasiswa ada program Eka Bima untuk sekolah-sekolah ya. Jadi kita desainkan website untuk sekolah gratis, kita kasih domainnya juga gratis selama 1 tahun. Jadi kita ingin berbuat lebih seperti itu untuk mendigitalkan yang teman-teman yang memang belum ada presence-nya di dunia digital seperti itu. Nah, mungkin itu aja sih paparan saya ya, kenapa sebaiknya kita bermitra sama lokal provider. Jadi selain itu manfaatnya banyak gitu. Jadi kita tidak hanya bertindak sebagai provider saja, tapi ada social impact-nya juga. Itu mungkin. Saya kembalikan ke moderator. Ngupgrade kali. Jadi yang kelas ini dikalahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Reza. Iya, sama-sama. Tadi cukup panjang ya penjelasannya bahwa bagaimana teknologi yang sudah dikembangkan, kemudian support lokal dan respon yang cepat, kemudian layanan beragam, harga tentunya kompetitif, akses lebih cepat, dan sebagainya. Berikutnya kita mungkin masuk ke session tanya jawab ya. Kita lanjut ya. Mungkin saya bacakan pertanyaan ada dari namanya Trenku. Pertanyaannya adalah gimana biar kualitas, harga, dan fitur bisa semurah provider dari Eropa. Jadi mungkin ini bisa Eropa, bisa juga Singapura ya. Banyak kualitas dan harga dan fitur itu bisa semurah dan seperti provider dari Eropa. Nah, mungkin ada persepsi yang di lokal kalau murah-murah, tapi mungkin kualitas nggak sebagus dari luar. Nah, ini mungkin yang jadi pertanyaan ya dari namanya Trenku. Ini ke Mas Hendra dulu ya, yang saya persilahkan untuk menanggapi. Silakan Mas Hendra. Oke, ini kaitannya mungkin dengan data center ya Pak ya? Jadi iya. Yang kami tahu memang ada beberapa acuan dunia untuk data center, tapi memang badan yang paling otoritatif untuk data center itu Uptime Institute. Jadi kalau di industri data center, kita membagi menjadi 4 klasifikasi, tier 1 sampai tier 4. Jadi semakin tinggi tiernya, semakin baik konfigurasi dari data center facility-nya. Jadi mulai dari aspek mechanical, electrical, dan coolingnya itu lebih baik. Jadi kalau tadi pertanyaannya mungkin terkait dengan bagaimana caranya kita membangun data center yang lebih baik dengan Eropa gitu ya Pak ya. Ya salah satunya adalah dengan mencoba untuk merujuk ke guiding principle atau panduan-panduan yang memang sudah diimplementasikan di banyak negara dan itu sudah ada di Uptime Institute dan TIA 942.
Jadi untuk acuan data center ini sebenarnya banyak, tapi yang kami lihat sangat diikuti oleh banyak dunia itu Uptime Institute dan TIE 942. Terima kasih. Oke, mungkin saya sedikit menanggapi ya Pak ya. Tadi kan kalau pertanyaannya yang saya tangkap, bagaimana caranya bikin layanan yang murah, bagus gitu Pak ya? Iya, jadi murah, bagus. Murah tapi bagus gitu Pak. Itu kayaknya dambaan semua orang ya, murah, bagus, aman gitu ya. Nah, menurut saya sih memang kita harus menyadari ya bahwa kita memang bukan berangkat dari kita bukan dari pencipta teknologi gitu ya. Saat ini kita masih banyak sebagai user teknologi ya. Kayak kita sadarilah bahwa perangkat-perangkat itu kayak server, kemudian storage itu prosesor dan lain-lain itu memang diproduksi oleh luar negeri. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya itu sebenarnya visinya di Cloudhouse juga ya, kita ingin memberikan layanan yang terjangkau, murah, bagus, dan bisa aksesibel oleh banyak orang terutama di Indonesia. Nah, salah satu caranya adalah kita berkolaborasi ya. Kami berkolaborasi ya dengan beberapa komponen pembangun cloud inilah, misalkan kayak dengan providernya server, dengan data center salah satunya ya. Kita coba bermitra agar menurunkan cost atau menurunkan biaya ya. Nah, kalau kita bisa menurunkan biaya, ya otomatis kita bisa berhemat dan memberikan layanan yang kompetitif harganya gitu. Jadi kita selalu menginginkan, ya saya selalu percaya keseimbangan sih. Jadi mungkin tidak bisa murah banget gitu ya dengan kualitas yang baik. Tapi kita coba mencari keseimbangan ya, misalkan dengan poin tertentu ya, optimal performance-nya, harganya juga reasonable gitu. Nah itu yang memang menjadi tantangan bagi provider cloud di Indonesia. Itu sih Pak mungkin menurut saya. Mas, mungkin nggak bisa untuk apa kita tampilkan di sini keamanan ya. Itu ada yang menanyakan bagaimana jaminan keamanan data provider, bagaimana jaminan keamanan data pada provider lokal, dan apakah menggunakan data center lokal akan membuat web kita menjadi lebih mudah diakses. Kalau lebih mudah diakses itu sudah dijawab ya, latensi lebih rendah ya. Nah, tapi mungkin ini pertanyaan adalah masalah keamanan dari Mas Imam Samsudin. Ya, jadi dari 60 pertanyaan ini baru yang kedua nih. Jadi kita nggak bisa pilih semua. Nah, dari Mas Imam Samsudin. Banyak juga pertanyaannya. Kemudian menanyakan bagaimana tentang jaminan keamanan data. Sementara dulu ya, sebagai yang memiliki infrastruktur data center, dan nanti Mas Faisal sebagai yang penyedia cloud. Ya, terima kasih Mas Imam Samsudin ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau bicara aspek keamanan data, jadi ini memang kalau di spesifik di data center itu ada aspek keamanan yang sifatnya fisik dan juga ada yang logical gitu ya. Nah, aspek keamanan fisik, hampir semua pelaku data center itu memang pertama mulai dari site selection-nya, mereka dari pemilihan lokasi dibangun data center, mereka sudah harus melakukan analisa terhadap kondisi geografis di wilayah tersebut. Nah, biasanya kita mengambil data dari BMKG, apakah ada daerah patahan gempa, kemudian juga pernah ada riwayat banjir atau kebencanaan lainnya. Kemudian juga kita harus ngecek data center tersebut tidak boleh ada flat path ya, jalur penerbangan. Nah, kemudian ketika dibangun data centernya, kita juga harus membangun security parameter di sekitar gedungnya. Jadi ketinggian tembok, kemudian juga ketebalan dari pagar, itu harus difikirkan supaya tidak mudah dipenetrasi. Nah, itu aspek dari sisi fisik ya. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan aspek logikalnya, nanti mungkin Mas Faisal bisa lanjutkan. Beberapa data center seperti yang saya sekarang ini bekerja, Elite3,
kita juga sudah melakukan kajian yang terkait dengan threat, vulnerability, dan risk assessment, yaitu seberapa kuat data center kita itu ketika data dicoba dipenetrasi oleh pihak luar. Itu yang pertama. Kemudian juga Payment Card Industry Data Data Security Standard, PCI DSS. Jadi kita mengamankan aplikasi-aplikasi klien itu dengan networking, cabling, dan juga manajemen di sisi operation itu lebih baik. Jadi memang harus ada 3 komponen besar yang memang kita harus selalu jaga, yaitu people, orang-orang yang bekerja di data center itu, kemudian juga prosesnya, baik itu proses administrasi sampai proses ke security, kemudian juga teknologi. Jadi pemilihan teknologi juga penting untuk kita bisa pilih ya, sehingga data dari klien ini tidak mudah terbreach gitu. Dari saya mungkin segitu ya, Mas Iman ya. Oke, baik. Mungkin menambahkan tadi Pak Hendra yang Pak Hendra sampaikan ya. Betul, jadi keamanan tadi ada physical ya. Physical biasanya tanggung jawabnya di sisi data center ya. Nah, kemudian ada juga di pengamanan logical ya. Pengamanan logical itu tentu saja tergantung layanan apa yang digunakan oleh si end user ya. Kalau misalkan hosting, nah hosting tentu saja itu mungkin jadi tanggung jawabnya hosting provider ya. Seperti di kami itu ada antivirus, anti malware ya. Kita menggunakan Immunify dan Cloud Linux seperti itu. Jadi resource-nya juga tidak saling berebutan ya. Ada limiternya masing-masing. Itu salah satu keamanan logical. Nah, tapi misalkan di layanannya adalah colocation ya. Colocation itu berarti membawa server sendiri. Nah, kalau membawa server sendiri itu si cloud provider atau hosting provider ya atau colocation provider itu memberikan jalan ya. Memberikan akses jalannya saja atau networknya saja ya. Mungkin pengamanan basic seperti anti DDoS, kemudian firewall ya, itu sudah kita provide. Tapi untuk pengamanan datanya sendiri, karena itu datanya data customer dan memang logiknya mereka yang paham ya, jadi ya mungkin tidak bisa menyerahkan sepenuhnya juga ke cloud providernya gitu ya. Jadi yang perlu dipahami adalah ibaratnya kita ngontrak rumah nih, ya ngontrak rumah, kemudian amit-amit kemalingan gitu rumahnya. Apakah yang punya rumah yang jadi disalahin? Kan enggak ya. Misalkan ya memang yang punya rumah mungkin menyediakan kunci, menyediakan pagar, ya menyediakan infrastruktur yang memang default aman gitu. Tapi bagaimana agar tidak kemalingan, si user juga harus menjaga agar aplikasinya memang tidak, mungkin passwordnya agar dibikin kompleks gitu ya. Kemudian logic coding atau logic programmingnya diperbaiki seperti itu. Jadi keamanan itu bukan hanya physical, logical, kemudian juga banyak di aplikasinya juga ya harus dilakukan testing atau penetration testing ya sebelum melaunch ke publik. Jadi banyak faktor itu sih. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih Mas Hendra dan Mas Faisal. Mungkin pertanyaan tadi masalah kualitas, masalah keamanan data sudah ya. Ada satu pertanyaan dari mungkin dari Mas Rizky nih. Nah, ini kembali ke masalah harga nih. Jadi penyataannya secara persepsi atau yang dialami memang masih murah dari luar gitu, provider luar daripada provider lokal. Bahkan 50%. Nah, ini Mas Hendra, cara bagaimana nih masalah harga ini? Atau emang beda positioning gitu di market? Saya persilahkan. Dari Mas Hendra dulu mungkin. Oh, dari saya dulu. Oke, maaf tadi sempat mikrofonnya agak ke... Oke, Mas Rizky, makasih pertanyaannya. Jadi kalau di sini dilihat kenapa sih harga service provider lokal lebih mahal? Nah, kalau bicara terkait dengan data center provider,
kita bandingkan antara Indonesia dan Singapura, justru harga di Indonesia ini lebih murah sekitar antara 15 sampai 20%. Karena memang harga tarif energi di Indonesia memang juga lebih murah gitu ya. Kemudian dari sisi tenaga kerja juga di sini lebih murah. Jadi mungkin pertanyaan ini nggak relevan untuk data center provider ya, karena memang di Indonesia kita lebih murah dibandingkan negara Singapura, Australia ataupun Thailand. Kalau di Vietnam lebih murah. Ini data dari beberapa data yang kita dapatkan ya. Kalau di Thailand memang lebih murah. Nah, mungkin ini lebih ke cloud provider ya maksudnya ya. Menurut kami bagi cloud provider, ya kenapa lebih mahal di Indo gitu ya? Ya tadi seperti sudah dijelaskan di awal ya, akses ke teknologi itu memang di sini cukup. Contoh lah, misalkan server yang bikin siapa? US gitu ya, atau di Europe gitu ya. Nah, datang ke Indonesia itu kan perlu dikirim, perlu ada perlu pengiriman ya. Ini logically-nya aja ya. Kemudian masuk ke Indonesia kena pajak masuk, bea masuk, kena PPN, PPH. Itu udah jadi jauh lebih mahal gitu harga si bare servernya. Ya simply karena bukan kita yang bikin teknologinya sih, jadi kita harus ngimport. Itu menjadikan HPP kita jadi mungkin lebih mahal gitu dibandingkan di luar ya. Terus dari sisi infrastruktur ya itu cukup lucu sih. Jadi harga bandwidth dari let's say ya bilang Jakarta ke Surabaya pakai Metrolink ya, pakai Metro Ethernet itu lebih mahal dibandingkan bandwidth dari Jakarta ke Singapura. Nah, ini adalah fun facts gitu ya, fakta yang cukup menarik. Jadi karena mungkin Indonesia kan luas gitu ya, kemudian terpisah pulau-pulau, membangun infrastruktur itu memang membutuhkan capital expenses yang cukup besar, sehingga ya mau nggak mau si providernya untuk membalikan investasinya lebih cepat ya mau nggak mau memasang tarif yang memang terbilang tinggi gitu. Nah, itu akan mempengaruhi jadi dari HPP atau harga pokok penjualan dari si layanan cloud maupun services di atasnya yang lain gitu. Misalkan kayak hosting, VPS dan lain-lain gitu. Itu sih mungkin Pak. Jadi karena memang kita bukan yang punya teknologi ya awalnya. Nah, nyiasatinnya gimana? Nyiasatinnya ya kita harus gotong royong sih. Kita harus gotong royong, ya infrastruktur mungkin bisa pakai infra bersama gitu ya, kayak sekarang banyak exchange, kemudian bisa banyak pilihan provider ya, semakin banyak user biasanya juga meningkatkan nilai kompetitif harga ya. Jadi makanya kita mengencourage agar user Indonesia tuh pakai lokal provider gitu, jadi meningkat dengan banyaknya user ya, jadi sharing ekonominya dapat gitu sih Pak, mungkin. Pak Talha, halo? Pertanyaan ini dari Pak Saudin ya. Pak Saudin ini menanyakan apakah ada versi trial untuk penggunaan Adi Cloud Host untuk beberapa waktu. Kemudian dikarenakan sekarang semua pembelajaran di sekolah menggunakan sistem online. Apakah ada stimulus seperti free biaya dan pembuatan website untuk menunjang sarana pendidikan? Mencoba ya dari sekolah ya ini kebutuhannya. Untuk Adi Cloud House ini pertanyaannya. Kalau untuk trial kita ada Pak layanan trial ya, ada hosting, ada VPS ya. Kalau untuk request trial boleh email ke care@idcloudhouse.com atau chat di live chat, kita pengen trial gitu, nanti kita bantu. Terutama kalau untuk sekolah kita juga ada program
namanya Eka Bima ya. Eka Bima itu kalau memang kita bisa bantu domain free, website free ya. Cuma pasti menunggu antrian ya, karena ini layanannya gratis, tidak berbayar. Jadi banyak yang masuk gitu. Jadi sistemnya menunggu antrian. Ya, kita beberapa membantu juga kok sekolah untuk CBT ya. Kita udah paket CBT ya untuk ujian ya. Kita bantu optimasi servernya agar bisa di-hit oleh 1.000-2.000 siswa bersamaan, seperti itu, Pak. Itu sih Pak mungkin. Jadi email aja ke care@idcloudhouse.com kalau layanan kami. Oke, sepertinya Pak Tolha koneksinya nggak stabil ya. Oke. Mas Faisal bisa dengar saya? Bisa Pak, saya bisa dengar Bapak. Oke, ini ada pertanyaan terkait data center di chat YouTube ya. Jadi apakah Indonesia termasuk wilayah yang pas untuk membangun data center high scaler atau skala besar gitu ya? Dari Pak, namanya Pak Emang Ada. Ya, makasih Pak Emang Ada. Jadi kalau bisa dilihat dari yang presentasi tadi Pak, yang saya sempat share, kalau di Indonesia ini sudah ada beberapa hyperscaler data center ya. Jadi yang hyperscaler data center itu artinya kapasitas 5 megawatt ke atas. Jadi sebenarnya secara geografis di Indonesia ini hampir semuanya dikelilingi oleh ring of fire Pak ya, cincin api. Mulai dari Sumatera bagian barat sampai ke daerah Lombok itu hampir semuanya memang ada cincin apinya. Jadi memang ketika kita ingin membangun data center di Indonesia ini harus banyak sekali mengumpulkan referensi dan juga data-data dari BMKG dan juga dari historical data mengenai aktivitas kebencanaan. Karena memang hampir ada 1.500 gempa di Indonesia per tahunnya ya, baik itu skala besar atau skala kecil. Jadi untuk mengamankannya memang akan lebih baik apabila sebuah data center itu juga dipadu-padankan dengan disaster recovery center-nya. Jadi ada ketika terjadi masalah dengan data center ini, ada musibah kebencanaan, dia bisa automatically switch over ke data center yang lainnya. Itulah yang disebut dengan disaster recovery. Jadi kalau di Indonesia ini memang yang tidak ada daerah patahan gempa itu hanya Pulau Batam kalau dari Sumatera, Kepri, kemudian juga Kalimantan. Tapi Kalimantan ini tantangan terbesarnya adalah infrastruktur fiber optik maupun kelistrikan belum baik ya. Jadi akan sangat sulit untuk bisa mendirikan data center yang sustainable di sana. Mungkin itu bisa menjawab ya Pak Emang Ada ya. Ya, terima kasih Mas Hendra. Sama-sama Pak. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Dodi Prakarsa ya, Prakasa. Pertanyaannya adalah berapa persen penggunaan produk dan SDM dalam hal SDM dan produk. Kalau ini banyak di infrastruktur ya, mungkin Mas Hendra mungkin bisa ngasih gambaran. Ya ini jadi ada memang kalau produk data center sendiri itu semuanya masih perusahaan-perusahaan besar dunia yang menyediakannya gitu ya. Jadi sebagai gambaran company-nya tuh seperti Schneider, Vertiv, kemudian juga ABB, Siemens gitu ya. Jadi ini perusahaan-perusahaan besar dunia, tapi untungnya beberapa perusahaan ini seperti Schneider, mereka sudah memiliki pabrik di Indonesia. Jadi untuk LVMDB, Low Voltage Master Distribution Board, kemudian power panel mereka sudah buat di Indonesia. Nah, tapi tidak semuanya diproduksi di Indonesia untuk data center equipment ya, dari sisi electrical maupun dari sisi mechanical seperti genset. Tapi kalau
sumber daya manusia di Elitery, alhamdulillah semuanya warga negara Indonesia yang bekerja. Jadi kita bisa, boleh dibilang tidak ada ketergantungan dengan pihak asing untuk memanage dan mengoperasikan data center tersebut. Semoga menjawab ya Pak Toha ya. Baik, terima kasih Mas Hendra. Mungkin saya bacakan lagi yang kalau dari Adicloud ada yang mau menanggapi juga, Mas Faisal? Cukup sih Pak, sudah terwakili sepertinya. Cukup ya. Iya, mirip. Mungkin dari agak patah-patah suaranya Pak, sorry. Iya Pak, maaf nggak begitu jelas Pak. Boleh diulang Pak Talha? Wah, hilang sepertinya. Mungkin untuk ngisi airtime, ada pertanyaan di YouTube chat untuk Mas Faisal. Boleh, saya coba jawab yang ya. tadi pertanyaan ke Adicloud host ya. Bagaimana cara meyakinkan kalau data tersebut benar-benar di Indonesia dan tidak di luar Indonesia? Nah, ini sebenarnya salah satu keuntungan kalau teman-teman pilih provider Indonesia ya, terutama yang memang sudah jelas gitu, ada alamat kantornya, kemudian ada badan hukumnya ya. Nah, secara logikal mungkin bisa dilihat dari IP address-nya ya. IP address itu biasanya menunjukkan geographical location juga. Nah, cara kedua adalah ya kunjungin data center-nya. Kami bisa kok, misalkan kami ingin melakukan visitasi ke data center untuk melihat server kami, atau misalkan mau co-location di data center-nya di mana, itu bisa pilih. Nah, jadi si user sendiri benar-benar bisa tahu gitu bahwa memang datanya diletakkan di Indonesia, seperti itu. Jadi ada beberapa layanan bisnis juga yang mensyaratkan ya, seperti mungkin fintech atau yang terkait dengan payment gateway itu memang harus lokasinya ada di Indonesia, kemudian bisa divisit ya, kemudian ada surat keterangan dan selanjutnya. Nah, itu kita beberapa kali support startup teman-teman juga atau bisnis yang seperti itu. Nah, jadi itu salah satu kelebihannya ya, kalau bermitra dengan provider Indonesia, kita bisa cek langsung fisik servernya atau hostingnya ada di mana, seperti itu. Ya, Itu mungkin ya. Semoga bisa menjawab ya. Pertanyaan Mas Irwansyah Sitorus juga nih yang menanyakan mengenai regulasi ya, mengenai regulasi data center ya. Jadi saya di ID Pro ini sudah dari 2016, jadi memang kami sebagai pelaku industri terus terang merasa kebingungan dengan banyaknya ketidakselarasan antara regulasi yang dikeluarkan oleh, jadi memang di Indonesia kan ada undang-undang. Jadi untuk kita pahami bersama, saat ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu belum dikeluarkan. Jadi yang setahu saya dulu 2019 masih di program legislasi nasional, mungkin sekarang sudah di DPR. Tapi PP 82 2012 itu sudah diganti menjadi PP 71 di 2019. Jadi memang visi besar atau strategi besar terhadap cyber strateginya Indonesia ini, kalau berdasarkan regulasi harus ditentukan oleh CIO dari pemerintahan, yaitu Kominfo. Kemudian juga kalau kita lihat siapa sih yang menjaga cyber security-nya. Nah, ini kalau sempat saya baca draft undang-undang
Keamanan dan Ketahanan Cyber (UU KKS) tahun lalu harusnya di bawah BSSN gitu ya. Tapi belum terimplementasi dengan baik. Jadi kalau kita lihat dari sisi penerapan pelaksanaan hukumnya, contoh kasus adalah ketika terjadi kebocoran data dari perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, itu tidak ada legal enforcement-nya atau tidak ada tindakan hukumnya gitu. Nah ini mungkin yang harus sama-sama kita semua pahami bahwa aspek kedaulatan data di Indonesia ini sekarang sudah mulai menjadi sesuatu yang hal yang rapuh gitu ya, karena banyaknya ketidakjelasan dari sisi penegakan hukum. Itu yang kami lihat sih. Jadi antara undang-undang, kemudian juga peraturan pemerintah dikeluarkan oleh kementerian, kemudian juga petunjuk pelaksanaan teknis yang biasanya berbentuk permen. Nah ini semua masih tidak selaras gitu ya. Ini lebih karena memang strategi besar Indonesia untuk cyber itu belum jelas. Beda sama Amerika. Amerika itu memiliki namanya Cloud Act dan juga Patriot Act ya. Jadi Cloud Act itu artinya memaksa seluruh perusahaan besar Amerika di wilayah teritorial dimanapun di dunia gitu ya, di wilayah geografis dimanapun mereka, pemerintah Amerika tetap punya hak akses ke server mereka. Jadi itulah yang disebut dengan kedaulatan data. Jadi sifatnya deklaratif, diklaim gitu ya. Nah, kemudian Cina juga sama. Mereka melakukan yang sifatnya protektif sekali dengan cara bikin Great Firewall of China. Jadi kalau kita ke Cina, otomatis seluruh aplikasi yang terhubung ke Facebook, Twitter, atau Google itu semua tidak bisa diakses. Google-nya berganti jadi Baidu. Nah ini sesuatu hal yang menarik karena memang di Eropa pun sekarang mereka mengeluarkan General Data Protection Regulation, di mana perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft pun itu sangat dibatasi ruang geraknya untuk bisa menawarkan services-nya di negara tersebut demi mempertahankan aspek ketahanan data. Jadi negara-negara Eropa Barat terutama sudah menyadari bahwa aspek ketahanan data itu sama pentingnya dengan aspek ketahanan geografis gitu ya. Jadi mereka sangat menjaga. Yang lucunya Vietnam menerapkan hal yang sama. Jadi negara sekecil Vietnam, mereka juga sangat protektif terhadap invasi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, gitu, di negaranya. Nah, harapan kami dari ID Pro memang pemerintah kita lebih punya arahan yang jelas mengenai cyber strateginya, kemudian juga peduli dengan kedaulatan data masyarakatnya gitu. Lebih peduli ya. Ya, silakan Mas Faisal. Oke, saya jawab pertanyaan yang lain mungkin Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Irwan Sasitarus lagi ya. Bagaimana cara menganalisa web kita yang dulunya pakai cloud hosting, upgrade ke VPS, acuannya apa saja? Nah, biasanya kalau di hosting itu ada panelnya ya, mungkin bisa kita amati CPU usage-nya, memory usage-nya, kemudian storage usage-nya. Nah, biasanya ada indikator bar-nya ya, kalau udah CPU usage mungkin 80% atau 70%, nah itu sudah harus siap-siap upgrade tuh, karena mungkin pengaksesnya sudah banyak ya, kemudian butuh ditingkatkan lagi performance-nya. Kemudian juga memori ya, memori biasanya juga untuk mempercepat loading page, dan tentunya kalau misalkan kita upload banyak gambar, banyak video, atau banyak data, otomatis storage-nya akan berkurang. Nah itu juga bisa dimonitor dari si panel hostingnya. Nah biasanya memang sarannya upgrade ke VPS ya, karena di VPS itu kita bisa mengatur resource atau software apa saja yang kita gunakan lebih bebas gitu. Jadi tidak di-share juga dengan user lain, sehingga otomatis dari sisi akses dan responsivitasnya akan meningkat. Itu sih. Mungkin itu kalau pertanyaan dari Mas Irwan Sasitorus ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya, mungkin saya juga menjawab pertanyaan Pak. Emang ada lagi? Jadi di balik layar cloud computing services itu data center bukan sih? Jawabannya iya. Jadi karena
ya cloud computing sebenarnya marketing jargon ya gitu ya, di mana sebenarnya data center itu adalah tempat, jadi memang fasilitas fisik ya. Jadi data center itu adalah fasilitas fisik di mana dipergunakan oleh organisasi-organisasi seperti cloud provider untuk menyimpan infrastruktur IT mereka. Jadi ada server, storage, firewall, router, switch gitu ya. Sehingga si perangkat-perangkat tadi bisa menjalankan aplikasi-aplikasi penting bagi banyak perusahaan yang mendapatkan layanan gitu. Nah, data center itulah, si gedung fisik itulah yang memang di dalamnya harus diperkuat dengan aspek mechanical, electrical, cooling, dan juga arsitektural yang solid sehingga bisa menjamin ketersediaan power, juga network untuk perusahaan-perusahaan yang hosting di data center tersebut. Jawabannya iya, untuk Pak emang ada ya. Nah ini mungkin pertanyaan yang dari berikutnya, Pak Dito Windiaksa mungkin ya, Mas Faisal. Pak Dito. Provider lokal sudah bagus, tapi sekarang dilemanya adalah user yang ingin akses dari Telkom, hampir di semua exchange pasti penuh OpenIXP, Indonesia Internet Exchange, dan lain-lain. Tanggapannya gimana menurut Om di sini? Ada saran? Nah ini sebenarnya lebih ke apa ya? Isunya bukan teknis sebetulnya ya, tapi isunya mungkin apa? Komersil kali Pak ya menurut saya. Ya jadi sebenarnya ya seperti kita tahu lah, mungkin Telkom kan user base-nya banyak sekali gitu ya, mungkin ribuan atau ratusan ribu. Nah yang kita ketahui bersama, link-nya di beberapa exchange provider ini penuh gitu. Nah sebenarnya kalau secara teknis sih mungkin relatif mudah ya, cukup tinggal tambah aja link-nya gitu. Atau misalkan si Telkomnya ngajakin semua ISP, ya udah direct peering aja sama saya gitu. Kalau emang dia niat meningkatkan experience user akses ke network gitu ya. Tapi mungkin secara komersial move kan nggak gitu ya. Diharapkan kita nih si local provider, si cloud provider ini yang mendekat ke Telkom, peering di data centernya New Centric atau peering langsung dengan AS-nya Telkom ya di 7713 atau 1574 gitu, AS-nya Telkom langsung. Nah itu kan ada nilai komersialnya dan itu mungkin banyak yang nggak ketemu gitu karena secara komersial dijualnya per Mbps, bukan selayaknya exchange. Kalau exchange kan ketemunya dia per port, ya per port 1 gig, 10 gig, 20 gig, 40 gig itu bulk gitu ya. Jadi berapapun trafficnya di chargingnya flat. Nah itu kan lebih predictable cost-nya. Berbeda dengan yang kita harus bayar per Mbps, itu otomatis akan lebih mahal cost-nya. Jadi sebenarnya itu isunya lebih ke non teknis atau isu komersial sih menurut saya. Ada tambahan dari sisi pengelola data center seperti apa? Sorry, tadi agak putus, kenapa Mas Faisal? Ya mungkin itu ya, tadi terkait sama Telkom kan isunya. Dia kan penuh ke beberapa link exchange. Nah mungkin dari sisi penyedia data center ada masukan atau ada apa mungkin keresahan yang ingin disampaikan juga sama Telkom. Oh ya, jadi, betul. Memang kalau terkait dengan Telkom, kami para ya pelaku industri merasakan service level agreement yang sudah dipersetujui itu banyak sekali tidak terjadi gitu ya ketika pelaksanaannya. Untuk itulah memang setiap data center itu kita harus jadikan fasilitas kita itu disebutnya telco neutral facility, di mana interkonektivitasnya itu tidak hanya ditunjang oleh satu fiber optic operator, tapi oleh multiple operator gitu. Termasuk data center kami yang Elite yang di Bogor, kami punya lebih dari 9 provider terhubung ke situ dengan fiber optiknya gitu. Jadi misalnya salah satu telco ada isu dengan, apalagi di saat-saat tahun 2017-2018, di mana banyak sekali proyek infrastruktur terjadi bersamaan di Pulau Jawa, itu kabel fiber optik kepacul atau ada yang kena masalah galian gitu ya, itu kalau kita tidak memiliki redundancy dari sisi fiber optik operator, akan menyebabkan layanan kita terputus gitu. Kurang lebih gitu ya Mas Faisal ya.
Iya Pak, betul Pak, sepakat. Sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua ya? Atau masih ada ya di Mas Faisal? Ada mungkin satu lagi nih dari Pak Beni Pratama ya. Apakah ISO 27001 penting untuk provider? Kapan ID Cloud Host dapat sertifikasi 27001? Waduh, ini pertanyaan harapan ya. Jadi untuk Ya, 27001 itu tentang information security ya. Ya, Information Security Management System ya. ya manajemen sistem ya. Nah, ya itu memang penting ya bagi user. Jadi bahwa yang mengelola itu paham akan information security seperti apa ya, kemudian sebaiknya melakukan standarisasi apa saja untuk mengamankan data-data dan operation bagi si user ya. Nah ini mudah-mudahan jadi visi kita di beberapa waktu ke depan ya. Jadi saat ini memang kita belum ya, dari sisi ID Cloud Host-nya belum, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa approach untuk standarisasi 27001. Nah mungkin kalau Elitery mungkin sudah ya Pak ya? Alhamdulillah, Elitery sudah disertifikasi tahun 2015 ya kami waktu itu. Jadi memang balik lagi ya, sertifikasi ini kami harapkan tidak menjadi kosmetik, tapi memang kami tegakkan secara utuh di operasional sehari-hari. Melibatkan 3 hal tadi ya, jadi people, proses, dan teknologi. Jadi people-nya juga dari proses rekrutmen kita memang harus cari orang-orang yang integritasnya baik, attitude-nya baik gitu ya. Kemudian ketika kita jalankan di proses juga benar-benar harus filtering prosesnya rapi gitu. Dan pemilihan teknologi juga penting, seperti kita harus tahu server mana itu sudah pernah dipenetrate oleh siapa gitu. Jadi perlu adanya kayak tools seperti privilege access management system ya, jadi yang memastikan setiap log record yang orang yang pernah mengakses server kita itu siapa saja gitu. Nah ini memang secara berkala harus kita lakukan. Kadang-kadang kalau kita tidak mematuhi sertifikasi itu, karena memang ISO 27001 ini setiap tahun direview. Dan kalau kita tidak lakukan beberapa prosedurnya, itu akan jadi temuan. Dan kalau temuan itu fatal, bisa jadi tahun depannya kita sudah tidak memiliki sertifikasi itu. Ya insya Allah ID Cloud Host dengan pengalamannya dan juga kompetensi timnya bisa mendapatkan sertifikasi ini juga ya. Ya mudah-mudahan Pak. Nah nanti dengan bermitra dengan Elitery mudah-mudahan dibantu juga nih Pak, dibimbing juga nih, biar ngikutin jejaknya nih. Amin. Insya Allah. Ya. Oh ada pertanyaan mungkin ya. Ya. Ini ada pertanyaan Pak. Ada pertanyaan dari Pak Jabal Faran tuh tentang mungkin pengalaman pelanggan itu. Mungkin silakan Mas Hendra dan Mas Faisal tentang di awal murah tapi kemudian pas perpanjang jadi naik. Oke, kalau ini ya ini sih mungkin salah satu ya strategi marketing ya. Ya kalau ini sih saya kebanyakan mungkin di sisi teknis ya, di sisi teknis, jadi tidak melihat ini sebagai suatu hal yang Nah, ini mungkin cocok ini adalah salah satu strategi marketing gitu. Jadi untuk menggait pelanggan ya otomatis dikasih harga murah di awal gitu. Tapi ya kalau ini sih tips untuk customer-nya adalah mungkin baca terms and condition aja, terms and condition di awal gitu sebelum berlangganan, kemudian juga dipastikan dicek ya. Dipastikan dicek apakah perpanjangannya sama atau tidak ya, karena mungkin bagi sebagian provider ya ini adalah salah satu metode untuk meningkatkan penjualan atau menambah customer base. Itu aja sih kalau tanggapannya terkait dengan ini. Jadi jawabannya mungkin sama ya kalau dari Mas Hendra, kira-kira gitu juga ya? Agak sedikit berbeda sih. Jadi memang kalau Elitery itu kami tidak pernah ingin melakukan price war. Jadi kami tidak ingin juga dipersepsikan sebagai perusahaan yang murah gitu ya. Jadi memang selalu kami coba munculkan tuh value gitu ya. Jadi kenapa sih perusahaan-perusahaan yang asing ataupun yang lokal itu melakukan hosting
infrastruktur IT-nya di Elitery, itu lebih karena memang kompetensi kami baik, sertifikasi kami lengkap, pengalaman kami cukup gitu. Jadi bisa melakukan full support yang bisa menjaga keberlangsungan bisnis dan operasi klien-klien kami. Kalau beberapa case memang menarik ya. Jadi beberapa klien kami itu sudah lebih dari 9 tahun menjadi klien kami. Selalu kami coba mereka kita tambahkan inovasi biasanya. Jadi beberapa klien kami yang dulunya physical colocation untuk bisa lebih efisien di sisi biaya langganan, kita pindahkan ke cloud misalnya gitu. Dengan visibility yang lebih lengkap kita siapkan untuk mereka. Nah, itu beberapa hal ya. Jadi memang kita lebih ingin klien itu melihat kita ya karena kita partner mereka, kita selalu membawa solusi dan juga selalu upgrade inovasi gitu, Pak. Oke. Baik, jadi cukup jelas ya jawabannya. Mungkin karena waktunya sudah cukup lama ya, 1,5 jam. Kita masuk closing statement aja kali, Mas Hendra dan Mas Reza. Ya, baik, Pak. Mungkin kami persilahkan Mas Hendra dulu. Closing statement mungkin ya 2 menit kira-kira. Oke, alhamdulillah. Senang sekali bisa diundang ID Cloud Host di sini. Ini pertama kalinya saya gabung. Intinya saya mewakili ID Pro dan juga Elitery. Kami ini melihat pentingnya peranan data center ya dalam mengamankan proses transformasi digital dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital nih yang saat ini memang sangat cepat terjadi di Indonesia. Nah, di sisi lain kami juga melihat banyak sekali aplikasi penting itu baik di organisasi pemerintahan maupun di swasta itu masih hanya ditempatkan di server room. Jadi beda antara data center dan server room ya. Jadi kalau data center itu sudah ada guiding principle-nya mulai dari klasifikasi tier 1 sampai 4. Kalau server room ya kayak ruangan saya ini ada AC-nya, saya taruh rak, terus saya kasih power panel, saya kasih power plug jalan gitu. Berbeda sekali. Nah, jadi harapan kita dengan adanya ID Pro ini terus bisa mengedukasi market dan juga masyarakat bahwa data center itu penting ya, data center yang proper, minimal tier 3. Jadi kami juga tergerak untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Ini untuk memastikan bahwa Republik ini memiliki infrastruktur data center yang reliable dan handal. Jadi kan kalau kita bisa analogikan data center itu seperti hulu sungai gitu, dia yang paling ujungnya. Jadi kalau hulunya itu sudah banyak masalah, ada racun atau tidak subur, ke bawah juga akan tidak bagus gitu. Nah jadi alhamdulillah per 2019 kami juga sudah bekerja sama dengan Direktorat Standar Kominfo. Indonesia saat ini sudah memiliki standar nasional Indonesia untuk pusat data yang dikeluarkan di tahun lalu. Dan ini jadi acuan untuk peraturan pemerintah terkait dengan PSBE, penyelenggaraan sistem berbasis elektronik. Pastinya masih banyak PR yang ID Pro harus jalankan, tapi intinya ini semua kami lakukan untuk bisa menjaga kedaulatan data di negeri ini bisa terjadi. Terima kasih, Pak Toha. Ya, makasih Mas Hendra. Silakan Mas Faisal. Ya, baik ya, sebagai closing statement ini di sini saya mewakili ID Cloud Host ingin menyampaikan ucapan terima kasih ya kepada Pak Hendra dan Elitery dan ID Pro juga ya secara umum ya. Mungkin dengan kerjasama kita ke depan tuh bisa meningkatkan kualitas atau delivery layanan ke customer-customernya kami khususnya ya. Dan secara umum memberikan aura yang baik gitu bagi pertumbuhan industri cloud di nasional ya. Kita tahu bahwa sekarang big brand masuk ke Indonesia ya. Mungkin provider-provider luar yang sudah lebih dulu atau sudah lebih mature ya. Tapi kami ingin mencoba bukan bersaing ya, mungkin sebagai komplementarinya lah, komplementari ya untuk memberikan layanan terbaik bagi domestic market. Jadi sebisa mungkin ya kami mengajak ya gunakanlah provider lokal ya, data centernya juga yang lokal ya, karena kalau nggak gitu ya kita akan selamanya jadi market ya. Nah kita coba ingin jadi player nih di negeri sendiri gitu. Kita ingin jadi
persekutuan di negeri sendiri. Mungkin itu sih Pak yang Oke. jadi harapan kami ya di kesempatan kali ini. Ya. Terima kasih. Jadi cukup banyak tadi ya yang udah dibahas dari mulai regulasi, infrastruktur, teknologi, termasuk juga harga. Dan sebenarnya masih banyak lagi kalau kita bicara cloud ini. Tadi mungkin kita bisa bicara jasa-jasa yang seperti di luar itu bisa nggak di Indonesia. Tapi mungkin tidak cukup waktunya, mungkin lain kesempatan. Untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, ada 60 lebih ya, mungkin 70 lebih. Kami ucapkan terima kasih dan masih terus mengikuti sampai sekarang. Dan terima kasih banyak buat Mas Hendra dari sebagai chairman ID Pro ya, dan juga Mas Faisal Reza sebagai CTO ID Cloud House. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua yang menyaksikan. Amin. Ya, dengan tadi sudah closing statement, maka kegiatan acara webinar ini kita tutup sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendra, Pak Talha. Ya, makasih.